Baik, kita mulai dari materi pertama, yaitu perencanaan penulisan karangan ilmiah. Karangan ilmiah merupakan karya tulis yang berisi paparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh penulis atau peneliti. Karangan ilmiah itu sendiri merupakan karya tulis yang sengaja dibuat untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya berisi mengenai fakta, data, serta solusi mengenai isu yang diangkat. Struktur karangan ilmiah yang pertama ada judul. Judul karya ilmiah harus mencerminkan isi dan tujuan penelitian. Judul harus singkat, informatif, dan menarik perhatian pembaca. Yang kedua abstrak. Abstrak adalah ringkasan singkat yang menjelaskan tujuan, metode, dan hasil, serta kesimpulan penelitian. Yang ketiga pendahuluan. Bagian pendahuluan memberikan latar belakang penelitian, mengidentifikasi masalah penelitian, dan merumuskan tujuan penelitian. Yang keempat ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka melibatkan peninjauan dan penjelasan tentang penelitian terdahulu yang terkait dengan topik yang diteliti. Yang kelima ada metode penelitian. Bagian metode ini menjelaskan desain penelitian, populasi atau sampel yang digunakan, teknik pengumpulan data, instrumen yang digunakan. Yang keenam ada hasil penelitian. Bagian ini menyajikan temuan penelitian secara objektif dan jelas. Yang ketujuh ada pembahasan. Pada pembahasan menafsirkan hasil penelitian dan menjelaskan hubungannya dengan teori atau penelitian sebelumnya. Kemudian yang kedelapan, bagian kesimpulan. Bagian ini merangkum temuan penelitian, mengacu pada tujuan penelitian dan memberikan implikasi praktis atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka mencantumkan sumber referensi yang digunakan dalam karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah yang pertama ada makalah, artikel, skripsi, tesis, disertasi, paper, dan kertas kerja. Kesimpulan yang dapat diambil adalah perencanaan penulisan karangan ilmiah terdiri dari kerangka tulisan, jenis kerangka tulisan, langkah-langkah penulisan ilmiah, perencanaan karangan, tujuan dan materi penulisan, serta pengembangan karangan. Kelima unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan dalam perencanaan penulisan karangan ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah, penulis sangat disarankan untuk menggunakan bahasa yang jelas, sesuai kaidah kebahasaan yang berlaku, atau ejaan bahasa Indonesia. Karya ilmiah sangat tidak diperbolehkan menggunakan bahasa yang ambigu atau bermakna ganda. Hal itu dikhawatirkan tidak memberikan jawaban, tetapi justru malah semakin membingungkan para pembaca. Materi yang kedua adalah pengembangan topik karangan. Pengembangan paragraf adalah perincian dan pengurutan pikiran yang terpadu dan diwujudkan melalui penataan kalimat. Penggunaan kalimat topik yang tepat akan memudahkan pembaca untuk membuat ringkasan dari sebuah karya tulis. Yang pertama ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sedemikian rupa sehingga pembaca seolah-olah mengalami kejadian yang diceritakan. Dalam paragraf narasi terdapat 3 unsur utama yaitu tokoh, kejadian, dan latar ruang atau waktu. Berdasarkan materi pengembangannya, paragraf narasi terbagi dalam 2 jenis yaitu narasi fiksi dan narasi non-fiksi. Yang kedua ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah jenis paragraf yang menggambarkan suatu dengan jelas dan terperinci sehingga pembaca seolah-olah merasakan, mendengar, dan juga melihat tentang hal yang diceritakan. Yang ketiga ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan atau menerangkan suatu hal atau objek. Dari paragraf jenis ini diharapkan para pembaca dapat memahami hal atau objek dengan sejelas-jelasnya. Yang keempat, ada paragraf argumentasi. Argumentasi bermakna alasan. Argumentasi berarti pemberian alasan yang kuat dan meyakinkan. Dengan demikian, paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan alasan, contoh, dan bukti yang kuat dan meyakinkan. Alasan, bukti, dan sejenisnya digunakan penulis untuk memengaruhi pembaca agar mereka menyetujui pendapat, sikap, atau keyakinan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sikap bahasa merupakan posisi atau mental perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Sikap bahasa adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap suatu bahasa, apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa mempengaruhi terhadap pemilihan bahasa. Materi yang ketiga adalah kerangka karangan.
Pengertian kerangka karangan itu sendiri adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Artinya, kerangka karangan adalah rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan dibuat. Manfaat kerangka karangan yaitu yang pertama membuat elaborasi atau detail antar paragraf. Yang kedua, agar cerita tidak kabur dari inti cerita. Yang ketiga, membantu penyusunan karangan menjadi lebih baik. Yang keempat, menghindari tumpang tindih tema karangan. Yang kelima, mempermudah penulisan karangan. Materi yang keempat yaitu kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kutipan adalah pengambilan satu kalimat atau lebih dari sebuah karya tulis lain yang dijadikan tujuan ilustrasi untuk memperkuat atau memperkokoh argumen yang terdapat di dalam tulisan itu sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mengutip merupakan kegiatan mengambil perkataan atau kalimat dari suatu karya tulis orang lain. Manfaat kutipan yang pertama menunjukkan kualitas ilmiah yang tinggi, yang kedua menunjukkan kecermatan yang lebih akurat, yang ketiga memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan, yang keempat mencegah pengulangan penulisan data pustaka, yang kelima memudahkan penilaian penggunaan sumber dana, yang keenam meningkatkan estetika penulisan, dan yang terakhir memudahkan peninjauan kembali referensi dan penyuntingan. Materi yang kelima adalah abstrak dan daftar pustaka. Abstrak merupakan suatu penjelasan singkat mengenai isi suatu artikel atau tulisan. Biasanya, abstrak terdapat pada bagian awal suatu tulisan sebelum bab pembahasan yang akan menjelaskan secara singkat kepada pembaca. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka atau yang sering disebut dengan referensi adalah daftar berisi informasi mengenai judul buku, nama pengarang, nama penerbit, dan sebagainya. Manfaat abstrak itu sendiri adalah mempermudah para pembaca mengetahui inti atau esensi yang ada di dalam sebuah karya tulis ilmiah. Adanya abstrak juga bisa menjadi pertimbangan para pembaca untuk lanjut membaca sebuah karya tulis ilmiah atau tidak. Kemudian manfaat daftar pustaka yang pertama memperkuat argumen, menghindari plagiasi atau peniruan, yang ketiga menghormati penulis yang karyanya dijadikan acuan dalam penulisan karya ilmiah. Materi yang keenam yaitu membaca kritis. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang dilakukan guna memberikan respon atas ide yang dituangkan pengarang dalam teks yang ditulisnya. Dalam membaca kritis, metode yang dilakukan adalah bagaimana pembaca mampu memahami makna yang tersurat dan makna yang tersirat yang terkandung dalam sebuah bacaan. Langkah-langkah membaca kritis yang pertama, pemahaman literal atau memahami makna tersurat. Yang kedua, menyusun ulang bacaan. Yang ketiga, memahami makna bacaan secara tersirat. Yang keempat, melakukan evaluasi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah metode yang dilakukan adalah bagaimana pembaca mampu memahami makna yang tersurat dan makna yang tersirat yang terkandung di dalam sebuah bacaan. Kemudian materi yang ketujuh adalah menulis karya ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah adalah suatu karya tulis yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah, aplikasi dari metode ilmiah yang ditunjukkan untuk kelompok pembaca tertentu dan disajikan menggunakan format tertentu yang baku. Kesimpulan yang dapat diambil adalah karya tulis ilmiah diartikan sebagai karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur dengan menggunakan bahasa baku serta didukung oleh fakta, teori, atau bukti-bukti empirik. Untuk membuat sebuah tulisan, khususnya karya tulis ilmiah, perlu memperhatikan kaidah kebahasaan dan menuangkan ide atau sebuah pemikiran ke dalam tulisan yang mempermudah komunikasi. Materi yang terakhir yaitu sikap berbahasa dan penggunaan bahasa. Sikap bahasa merupakan posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Dalam bahasa Indonesia, kata sikap dapat mengacu pada bentuk tubuh, posisi berdiri yang tegak, berperilaku atau gerak-gerik, dan perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan, pendirian, keyakinan, atau pendapat, sebagai reaksi atas adanya suatu hal atau kejadian.
Komponen sikap. Komponen sikap ada tiga. Yang pertama ada komponen kognitif. Komponen kognitif berhubungan dengan penggunaan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Yang kedua, komponen afektif, yaitu menyangkut masalah penilaian baik suka atau tidak suka terhadap sesuatu atau suatu keadaan, maka orang itu dikatakan memiliki sifat positif. Jika sebaliknya disebut memiliki sifat negatif. Yang ketiga, komponen konatif, yaitu menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan.